kemudian isi Renstra sejumlah 1.700, kalau dalam kurs yang saya hitung itu 1.760 triliun. Itu harus habis di 2020 sampai 2024. Nah, jadi yang menjadi puzzle buat saya, kenapa Renstra panjang 2020-2045, tetapi anggaran pertahanannya mencapai 1.760 triliun dari kredit ekspor, dan itu harus habis pada 2020-2045. Nah, sekarang kan sudah 2021, artinya kan tinggal waktu tersisa 2,5 tahun. Inilah pertanyaan yang menurut saya puzzle berikutnya masuk. Alat peralatan apa yang akan masuk? Gini, karena kita itu terikat Undang-Undang Industri Pertahanan. Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan kita tidak boleh beli barang bekas. Sementara dalam waktu 2,5 tahun, tidak mungkin kita menciptakan kapal selam, mengadakan Rafael misalnya. Itu nggak mungkin. Nah, dua ini saya bisa sebut dari mana? Karena saya diundang ke PT TMI. Yaitu PT Teknologi Militer Indonesia. Dijelaskanlah oleh Pak Jenderal di situ bahwa tahapan pertama adalah membeli Scorpène, kapal selam sekitar 6, kemudian membeli Rafael. Dia nggak sebut kalau Rafael berapa banyak. Pertanyaan saya, kalau memang bagian dari 1.760 triliun ini adalah Scorpène tadi dan juga Rafael, dari mana? Karena saya udah cek nggak mungkin, kalau dia baru itu nggak mungkin. Kalau bekas, mau bekas dari mana dan melanggar undang-undang. Kalau kita cuma baca kayaknya kecil angka 1.760 triliun itu. Tapi itu besar sekali. Kalau kita bandingkan dengan misalnya kapal selam kita Cangbogo, kita bisa punya 375 kapal selam Cangbogo misalnya. Tetapi sekali lagi, saya tuh ingin tahu ya, Renstra tuh lahirnya tuh ada urutannya, Mbak. Ada visinya apa, misinya apa, kita mau kemana deploy tentara kita, ancaman kita apa gitu. Sehingga kita tahu benda-benda, barang apa yang kita mau beli. Satu itu. Kedua, kenapa dalam waktu pendek sekali ini kita harus menaikkan 10 kali lipat anggaran pertahanan. Begini Mbak, kembali ke anggaran pertahanan. Saya sejak 2007 ya sudah bilang anggaran pertahanan kita harusnya 20% dari GDP. Sekarang kita tuh mencapai dengan kalau ini terpenuhi, berarti kan sampai 10% GDP. Pertanyaan saya bukan saya tidak mendukung pertahanan, ini kayaknya dipahami jadi salah. Saya sangat mendukung, orang saya dari teriak-teriak dari awal kok TNI mesti kuat, saya makanya bikin buku tentang itu. Ya, justru. Tetapi cara lahirnya mesti betul. Renstra itu harus betul-betul dipenuhi. Misalnya tadi, di tahun pencapaian 5 tahun pertama apa? 5 tahun kedua apa? Ketiga, keempat, kelima. Nah ini kan aneh, tiba-tiba ada 1.790 triliun, ya kan? Yang saya susah kalau bicara angka, tapi kalau kita baca pasalnya, itu pertama 20 miliar dolar. 20 miliar dolar itu sudah tersedia, oke? Nah, kemudian disusul 104 miliar dolar. Tapi semuanya dalam Renstra khusus 2020-2024. Pertanyaan saya itu begini aja, kalau dianggap rahasia, kalau anggaran nggak mungkin rahasia, karena kita harus tahu itu anggaran mau kemana. Contoh ya, contoh nih, ketika saya terima dokumen, saya teleponan dengan Pak Suharto Monoarfa, Menteri Bappenas. Kenapa? Karena saya tahu kredit ekspor itu hanya bisa dilakukan Kemhan kalau koordinasi dengan Bappenas. Dan dengan santainya Pak Menteri Bappenas menjawab, oh Mbak Koni 20 miliar dolar itu begini hitungannya. Dia terangkan dengan sangat rigid Mbak, dengan santai, dengan sangat rigid begini Mbak Koni maksudnya bla 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 gitu kan. Jadi saya paham yang 20 miliar dolar. Kemudian saya tanya lagi, kalau begitu yang 104 miliar dolar apa ya Pak Menteri? Gitu kan? Nah, Pak Menteri jawab, Tuhan Allah yang tahu hanya Kementerian Pertahanan. Saya juga bingung 104 miliar dolar itu bagaimana hitungannya. Karena itulah sekarang saya bertanya, jadi gini ya, jadi kalau saya bertanya bukan karena saya nggak setuju, saya sangat setuju, tetapi karena ini hanya di kredit ekspor dan hutang negara karena pinjaman luar negeri, saya ingin tahu 104 miliar dolar itu apa saja. Karena 20 miliar dolar saja pun itu belum bisa kita tahu apa gitu. Kan saya sudah bertanya Pak DPH nggak tahu, Komisi 1 nggak tahu. Saya tanya sama Pak Menteri Bappenas, Pak Menteri Bappenas hanya tahu yang 1-2 pasal, yang pasal itu nggak tahu. Nah akhirnya ini mesti dijawab oleh Kementerian Pertahanan, bukan kita. Jadi sebaiknya memang kebingungan ini dijawab oleh Kementerian Pertahanan dan jangan pernah dianggap bahwa ketika kita bertanya, apalagi sebagai akademisi, itu seolah-olah ancaman gitu loh. Kami itu berhak bertanya. Sebentar Pak Syaifullah, sebentar. Ada yang nggak masuk akal kami. Bagaimana mungkin namanya tuh RPPers khusus, ya, yang untuk pengadaan 2020-2024. Pertanyaan saya, kalau beliau bilang tadi bahwa nanti itu panjang, ya kan? Kenapa mesti dilunasi di 2024? Dibikin aja per tahunnya berapa dibagi 25 tahun, kan begitu? Atau sesuai jatah barang. Misalnya nih, misalnya barangnya 5 tahun, ya dibagi 5 tahun. Contoh, kenapa di sini ditulis? Misalnya di pasalnya itu, ada pembayaran sampai 2045 yang sebesar 13 triliun dolar. Saya lihat lagi. Itu kan berarti ngitungnya betul. Ada pembayaran kredit yang mesti dibayar segitu. Tapi cuma kecil Mbak, 13 triliun kalau nggak salah. Nah yang besar-besar ini yang saya nggak tahu kemana.
Ini Mbak ya, namanya pinjaman, kalau pembelian dengan luar negeri sebenarnya namanya kredit ekspor, oke? Itu namanya pinjaman luar negeri. Dan kita dapatkan dari Qatar, yang saya tahu. Pertanyaan saya, kalau pinjaman itu kita mesti balikin nggak ya Mbak ya? Mesti kan? Nah, saya mau tanya, yang mau balikin itu siapa? Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo, atau rakyat Indonesia? Menarik benang merah, novel keluar dari KPK, anggaran Prabowo Anies mendadak bocor. Ditulis Manuel di siwer.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel, Bapak Infrastruktur. Bukan seorang Prabowo Subianto kalau dia diam soal hal-hal yang terkait erat dengan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan yang menjaga pertahanan dan harga diri bangsa Indonesia. Bukan juga Prabowo kalau dia tidak koar-koar soal anggaran. Jadi kalau bicara soal tugas pokok atau tupoksi dan fungsinya sebagai Menteri Pertahanan, mulutnya tertutup. Tapi kalau bicara soal anggaran, dia selalu gaspol. Bahkan ketika dia terpaksa untuk bicara soal tenggelamnya KRI Nanggala, dia kait-kaitkan dengan anggaran. Sekarang, setelah novel Baswedan dan 74 lainnya ditendang, kemudian 1.200 pegawai KPK dilantik menjadi ASN, mendadak anggaran Menteri Pertahanan terbongkar. Ini adalah sebuah cerita yang bisa kita kait-kaitkan. Kalau bicara politik, janganlah pragmatis. Harus dilihat benang merahnya. Dari dulu sampai sekarang, mulutnya terus mengeluarkan kata-kata bocor, bocor, dan bocor. Pertama adalah anggaran pertahanan, tapi untuk itu kita harus membuat sistem, hentikan kebocoran, hentikan kebocoran, hentikan kebocoran. Sudah puluhan kali bahkan sebuah media mencatat dia bicara beberapa kali kata bocor seolah bocor. Dan Prabowo adalah dua entitas yang tidak terpisahkan. Bocor yang dimaksud Prabowo Subianto sejak di tahun 2014 sampai waktu pemilihan presiden di tahun 2019. Itu adalah kebocoran anggaran. Dia bilang 1.000 triliun anggaran bocor. Nah lalu sekarang 1.700 triliun pun ketahuan bocor di anggaran Kementerian Pertahanan. Nah loh, jadi apa yang Prabowo Subianto katakan di 2014 dan seterusnya, fungsinya apa? Apakah itu sebagai persiapan dia untuk membocorkan anggaran 1.700 triliun di Kementerian Pertahanan dalam rangka pembelian alutsista, sehingga kalau ketahuan bocor maka Prabowo Subianto bisa mengatakan itu bukan saya? Menarik sekali untuk dibahas. Presiden Joko Widodo mungkin saat ini sedang menyesal sedalam-dalamnya memilih Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Mungkin Presiden Joko Widodo bisa dikatakan sebagai presiden terbaik sampai saat ini. Namun ada saja ketidaksempurnaannya. Apakah ini adalah gerakan catur Jokowi untuk membiarkan Prabowo kepeleset? Kita nggak berani langsung mengatakan Pak Jokowi blunder pasang Prabowo Subianto. Namun kita juga tidak berani bilang Pak Jokowi sedang membiarkan Prabowo terpeleset. Karena memang saat ini polemik politik begitu nyata dan begitu rumit. Harus ada orang-orang yang bisa mengurai benang merahnya ini. Kita tahu bahwa sebelum Prabowo Subianto ketahuan bocor anggaran di Kementerian Pertahanan, novel Baswedan gagal tes. Rupanya dia tidak fokus melindungi orang-orang yang perlu dilindungi di luar KPK. Febri Diansyah pun koar-koar nggak jelas di Twitter menyebut bahwa KPK telah lemah. Tetapi ternyata
KPK ini semakin sangar, meski tidak langsung. Pasca novel keluar di KPK, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan praktis tidak ada perlindungan lagi. Selama ini diduga kuat, novel Baswedan yang menghalang-halangi petugas KPK yang nasionalis ingin melakukan tindakan tegak lurus. Kita pun curiga bahwa keberadaan novel Baswedan ini justru melemahkan posisi KPK. Karena selama ada novel, yang terjadi di KPK hanyalah OTT kelas teri. Orang kan kalau mau sehat, nggak cuma makan teri saja. Sesekalilah makan ikan kakap atau ikan tuna. Polemik korupsi tanah haram Jada, rumah DP 0 rupiah, Formula E dan anggaran-anggaran gak jelas di DKI Jakarta dan bocor-bocornya anggaran di Kementerian Pertahanan langsung terbongkar pasca novel Baswedan keluar dari KPK. Anies dan Prabowo mulai bareng-bareng siapkan langkah mitigasi bencana. Jadi kita benar-benar curiga, selama ini di bawah 75 yang tidak lolos TWK, KPK justru dilemahkan. KPK ini tidak seperti di bawah kepemimpinan Antasari Azhar. Sebetulnya yang lebih parah dari isu Taliban dan radikal adalah novel diduga kuat menjadi sosok yang ada di belakang Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Tidak berlebihan jika kita berkesimpulan sementara bahwa keberadaan novel di KPK sebelum didepak dan dibuat gagal oleh Firly Bahuri adalah untuk memuluskan jalan Prabowo Subianto dan Anies menuju 2024. Mungkin masih ingat kalau bicara kronologi, pada tahun 2019 silam, novel sempat didemo. Ada spanduk besar. Bahkan novel dilabelkan oleh para pendemo sebagai pendukung 02 saat itu dengan foto novel bersama dua perempuan bercadar dari sisi kiri dan sisi kanannya sambil melakukan salam colok ala Prabowo Subianto. Jadi dari sini sih kita sudah curiga kalau novel tetap ada di KPK meski sudah begitu berpolemik, ya bahaya. Dan ternyata ketakutan kita benar-benar terbukti. Ketakutan rakyat Indonesia benar-benar ternyatakan secara tidak langsung. Firly Bahuri akhirnya membuka kedok siapan novel Baswedan. Jokowi juga pernah lapor kasus besar di KPK, tetapi tidak dihiraukan. Kasus yang mana ya? Tapi kan novel sempat menjadi kasatgas penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo. Jadi dia bukan pendukung Prabowo dong. Nah, pahamkan ini, bahwa anggaran ekspor benur di Kementerian KKP itu nggak sebesar dengan anggaran pengadaan Alpa Hankam. Paham tidak? Lagi-lagi bukan karena Taliban atau radikal. Jadi, novel ke PGI untuk menepis isu radikalisme dan Taliban itu adalah merupakan hal yang bagi kita hanya mengecoh saja. Rap sekalian. Seharusnya dia ke PDIP untuk menepis kalau dia bukan pendukung Prabowo Subianto. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.